Kalau Anda disuruh memilih, apakah Anda akan memilih Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi? Dua pilihan ini mungkin bagi sebagian orang adalah dua pilihan yang sulit. Karena memang mau bagaimanapun Kang RK pernah menjadi sosok primadona di Jawa Barat. Sebelum akhirnya kemudian Mbak RK di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini memang sinarnya agak redup, teman-teman. Di samping itu di Jakarta juga ada beberapa hal blunder ya. Pengamat juga mengatakan seperti itu. Seperti Pak RK melakukan dukungan kepada The Jack dengan mengenakan kaos The Jack ya. Itu juga dipersoalkan oleh sebagian masyarakat dan pengamat. Nah, ada beberapa tulisan di media sosial yang tersebar yang dinisbatkan kepada Pak Ridwan Kamil. Walaupun kita perlu meng-cross-check dan memvalidasi sebuah kabar itu apakah betul tulisan-tulisan atau meme-meme itu adalah sebuah tulisan yang memang karya Ridwan Kamil. Nah, ini perlu dipertanyakan teman-teman. Untuk itu mari kita perlihatkan terlebih dahulu hal-hal menarik di sini. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wabil khusus warga Jawa Barat, kumaha daramang, akang-akang, teteh-teteh, a. Itunya, mudah-mudahan sararehat selalunya, berkah barokah. Tahun 2028 tinggal berapa tahun lagi teman-teman semuanya? Ayeuna 2002 genep, berarti 3 tahun deui. Tos rame, tos viral kaitan dengan pilihan gubernur tahun 2028. Rame di media, Kang Ridwan Kamil arek nyalonkeun deui. Kumaha kira-kirana baraya. Sedangkan Kang Deddy keur viral-viralna Kang Deddy Mulyadi Bapak aing KDM. Kira-kira yeuh komentar palawargi sadayana kumaha lamun calona aya 2 tah diantarana nu kuat teh Deddy Mulyadi sareng Ridwan Kamil. Mugia sing maslahat sing manfaat, yang manapun anu kenging, yang pasti sing pro rakyat lah gitunya. Kira-kira komen teman-teman semuanya, kira-kira tak kumaha ya, apakah Kang Deddy Mulyadi lagi, apakah Ridwan Kamil? Ayo orang komen hayang uninga ya, anggap ieu mah lembaga surveinya. Mudah-mudahan Jawa Barat semakin maju. Buat pemirsa, kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Mendengar pernyataan Pak Ridwan Kamil selama beliau menjabat 1000 desa miskin, itu sudah tidak miskin lagi dari 2018 sampai 2023. Kumaha damang warga Jawa Barat. Ridwan Kamil bakal mencalonkan kembali sebagai Gubernur Jawa Barat 2029. Jujur poe ayeuna loba pisan foto-foto nu kos karareu lewat ka beranda aing. Tulisanna teh maaf, saya akan kembali karena Jawa Barat terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan. Ya dangukeun Bapak RK yang terhormat, kalau misalkan pernyataan eta benar. Salah satu yang membuat Jawa Barat berantakan itu kan Bapak. Habis masa jabatan Bapak ya, Bapak meninggalkan hutang Masjid Al-Jabar 1 triliun. Hutang BPJS, dana hibah jor-joran, ada dugaan korupsi dana iklan, dan ninggalkeun toren. Astagfirullah, keceplosan eta mah. Jadi yang sebenarnya membuat berantakan itu, terus ada pernyataan ya Jabar terlalu cantik. Kirain yang cantik itu Aura Kasih. Astagfirullah, keceplosan deui. Poe ayeuna loba keceplosan euy. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan ya RK mau nyalon lagi atau tidak gitu. Eta mah hak RK, hak Ridwan Kamil. Kalau misalkan ada yang milih. Tapi eta pernyataan Jabar terlalu cantik, sayang untuk dibiarkan berantakan. Aduh, eta yang mudah-mudahan eta tehnya lain pernyataan RK. Dame sampai ngecek loh browsing di berbagai media online. Etanya Ridwan Kamil tidak pernah berstatement seperti itu. Cik atuh ieu mah buat oknum yang tidak bertanggung jawab, anu niat banget gitu nyieun gambar eta, dikasih tulisan seolah-olah Ridwan Kamil berstatement seperti itu. Tujuanna naon? Ari eta teh pendukung RK apa haters RK? Lain dipikir-pikir enakan jadi RK-nya. RK mah sugan, rek make baju Persib,
make baju Persija gitu. Tah nu ngomongnya mencampur adukan sepak bola dengan politik. Giliran KDM ngomongin Persib oke. Ulah titah diam. Padahal aing sebagai bobotoh rindu momen-momen seperti ini terulang kembali. KDM tidak perlu memakai baju Persib untuk membuktikan dia cinta kepada Persib. KDM can pernah kampanye membawa Persib walaupun wakilna adalah anak bos Persib, tapi KDM diperlakukan kos kieu. Salah naon? KDM salah naon ka Persib? Jawa Barat terlalu cantik untuk jadi berantakan. Makanya Ridwan Kamil akan kembali nyalon di Pilgub 2029. Benarkah itu pernyataan resmi Kang Emil? Salam waras, sampurasun. Kalimat di meme itu terdengar indah. Masalahnya, itu bukan ucapan resmi dari Ridwan Kamil. Justru, disitulah kita perlu jernih membaca situasi. Seringkali, narasi seperti ini bukan lahir dari fakta, tapi dari konstruksi opini dibangun oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Dan hari ini, ketika Jawa Barat mulai lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih berani membongkar persoalan, tentu ada yang merasa terganggu. Dulu mungkin terasa tenang, tapi ketenangan itu apakah karena semua benar-benar baik, atau karena terlalu banyak yang tidak tersentuh? Sebagai pendukung KDM, saya melihat yang terjadi sekarang bukan Jawa Barat berantakan, tapi Jawa Barat sedang dibersihkan. Ketika pola lama mulai ditertibkan, ketika akses-akses yang tidak sehat mulai diputus, ketika transparansi dibuka, wajar jika muncul kegaduhan. Dan di momen seperti ini, narasi-narasi romantis mulai dimunculkan kembali, seolah-olah masa lalu lebih baik, padahal bisa jadi yang sebenarnya terjadi bukan Jawa Barat yang memburuk, tapi ada pihak-pihak yang dulu nyaman, sekarang mulai kehilangan ruangnya. Jadi, sebelum percaya pada kalimat yang viral, pastikan dulu itu fakta atau sekedar narasi yang sengaja dibentuk. Karena Jawa Barat tidak butuh kata-kata indah. Jawa Barat butuh keberanian untuk berbenah, meski itu tidak selalu nyaman. Jadi, sebelum ikut menyebarkan, pastikan dulu ini fakta atau cuma narasi yang dibentuk. Salam hormat, sampurasun. Logika terbalik, di tata KDM disebut dibiarkan berantakan oleh RK? Kalau misalkan kita coba membedah apa yang dimaksud dengan terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan. Artinya, dalam pandangan, dalam tanda petik Ridwan Kamil atau timnya Ridwan Kamil atau penggemarnya Ridwan Kamil atau pendukungnya Ridwan Kamil, hari ini kondisi Jawa Barat sedang rusak atau sedang berantakan setelah dia tinggalkan. Kan itu kan kalau kita definisikan kalimat itu ya. Tetapi yang jadi pertanyaan kritisnya adalah apa yang dimaksud terlalu cantik dan dibiarkan berantakan sehingga Ridwan Kamil harus kembali memperbaiki itu. Apakah yang dimaksud Ridwan Kamil itu adanya tambang-tambang ilegal itu sesuatu yang cantik atau sesuatu yang baik atau sesuatu yang teratur? Karena faktanya hari ini pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Deddy Mulyadi justru menertibkan sekian banyak tambang-tambang ilegal. Ya kan? Coba satu-satu kita definisikan dulu ya. Tanpa menjustifikasi bahwa tidak akan mungkin Ridwan Kamil bisa kembali. Bukan. Dalam politik banyak hal yang bisa terjadi di ke depan atau bisa saja terjadi. Yang kedua, apakah penataan bangli-bangli atau apakah penataan bangunan liar baik itu di saluran air maupun di pinggir jalan kiri kanan jalan provinsi yang hari ini ditata kembali, apakah itu dianggap sesuatu yang menyebabkan yang dia bilang cantik itu jadi berantakan? Justru logikanya ditata sekarang justru lebih baik dong mestinya. Tetapi apakah pengertian terlalu cantik? Nah, makanya definisi yang terlalu cantik yang dikatakan oleh pemberitaan tentang Ridwan Kamil itu yang mana? Apakah dia merasa bahwa berantakannya, banyaknya bangli-bangli, penguasaan-penguasaan lahan di bangunan-bangunan di sepadan sungai, di pinggir jalan kiri kanan itu dianggap yang indah, sehingga ketika itu ditata dianggap berantakan, kan itu. Ini kan logikanya kan akhirnya ke sana. Atau misalkan yang lain-lain, misalkan apakah misalkan
realokasi anggaran atau efisiensi anggaran dengan pemberian hibah-hibah yang selama ini terhadap beberapa yayasan-yayasan dan hari ini coba dialihkan ke hal yang lain seperti ke infrastruktur, itu dianggap yang merusak. Sehingga kategori cantik itu mestinya yang harusnya tidak ada realokasi dari dana-dana itu, dana-dana hibah itu, kan itu. Atau misalkan yang hari ini terjadi penanaman kembali pohon-pohon ke dalam kampanyenya Dinas Kehutanan, misalkan tuh Jumat menanam, dianggap sesuatu yang membiarkan sehingga berantakan, kan gitu. Nah ini Kakara ayeuna Jawa Barat jadi rame disaprak diganti ku Deddy Mulyadi nya. Ketika Ridwan Kamil menjabat sepi dari demo, dari penutupan tambang karena Ridwan Kamil lebih mementingkan penataan kota Bandung nya. Teu lain, tapi Deddy Mulyadi terjun langsung wani nutup tambang besar di Bogor nya. Taya membuktikan bahwa Deddy Mulyadi lebih berpihak kepada masyarakat banyak. Tinggal dari pihak penambang, tinggal minta solusi. Ka Deddy Mulyadi, lain minta gogorowokan ngajejeleng ngagogoreng, lain minta solusi. Cik Pak, minta solusi, ya abdi peryogi dambel kedah kumaha, minta solusi. Lain gogorowokan ngagogoreng. Simak hingga akhir. Benarkah RK akan maju di tahun 2029? Soal dana hibah masih jadi masalah utama. KDM dibandingkan dengan RK. Bapak aing punya cara sendiri. Warga Jabar lebih milih mana? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk video kali ini saya akan sedikit mengomentari seputar urusan Jawa Barat, di mana kali ini akhir-akhir ini kita sedang diramaikan oleh sebuah isu, yaitu tentang Ridwan Kamil. Ada yang sedang mendorong untuk meramaikan suasana politik di Jawa Barat, yaitu bahwa Ridwan Kamil akan maju kembali sebagai calon gubernur Jawa Barat di 2029. Kemudian membuat narasi-narasi seolah membandingkan bahwa di zaman Ridwan Kamil Jawa Barat lebih tertata, lebih rapih, dan tidak acak-acakan. Ini luar biasa, ini sangat menarik kita bahas. Maka untuk itu sengaja saya membuat video ini sekedar membuat komentar saja menurut pendapat ataupun menurut pemikiran saya. Yang menjadi masalah, benarkah isu tersebut memang datang dari seorang Ridwan Kamil? Kalau menurut saya, bahwa isu RK akan maju ini diciptakan oleh beberapa kalangan elit di Jawa Barat yang merasa dirugikan, yang merasa terabaikan, yang merasa bahwa jatah-jatah pada saat Ridwan Kamil menjabat kemudian diganti oleh Bapak Deddy Mulyadi, ini hilang jatahnya, seperti jatah hibah dan lain-lain. Jadi narasi ini dibuat sengaja oleh mereka-mereka para elit yang merasa dirugikan dengan kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi. Tidak lebih dari soal masalah hibah, saya yakin. Kemudian yang kedua, soal membandingkan siapa yang terbaik antara Ridwan Kamil dengan Bapak Deddy Mulyadi yang sekarang menjabat. Kalau menurut saya, kalau kita akan membandingkan seorang pejabat dengan pejabat yang lain, tentunya siapapun yang menjabat pasti ada keberhasilan dan ada ketidakberhasilan. Kita tidak boleh mengabaikan bahwa pada zaman Ridwan Kamil itu banyak keberhasilan dalam bidang-bidang tertentu, tetapi juga banyak ketidakberhasilan dalam hal-hal lain atau dalam bidang-bidang yang lain. Begitupun di zaman Pak Deddy Mulyadi, banyak sekali bidang-bidang yang dia sentuh dan kemudian berhasil dilakukan, dan ini tidak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, artinya tidak berhasil dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi juga tidak boleh dipungkiri bahwa
Pak Deddy Mulyadi masih belum bisa menyelesaikan semuanya, belum bisa menyentuh semua hal, atau mungkin belum dikatakan berhasil dalam hal-hal yang tertentu seperti dalam urusan dana hibah. Pasti ada banyak yang mengatakan dia tidak berhasil mengelola dana hibah. Kan setiap pemimpin punya caranya masing-masing. Saya yakin semuanya juga dengan niatan untuk kepentingan Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil mengelola soal dana hibah dengan caranya Pak Ridwan Kamil, dan itu dirasakan oleh para elit-elit di Jawa Barat, oleh para tokoh-tokoh di Jawa Barat. Sedangkan di zaman Bapak Deddy Mulyadi mengelola soal dana hibah itu dengan cara Pak Deddy Mulyadi, dan ternyata seperti ini yang dirasakan oleh para elit, para tokoh di Jawa Barat. Yang pasti soal keberhasilan tersebut tidak akan ada yang sempurna, karena cara penilaian itu akan berbeda-beda. Setiap kepala itu akan berbeda cara menilai seseorang. Ada peribahasa, rambut boleh sama hitam tetapi isi kepala tidak akan pernah sama. Ini sepertinya berlaku dalam cara menilai seseorang berhasil dan tidak berhasil dalam memimpin. Pasti ada yang mengatakan si A berhasil dari satu sisi, sementara si B tidak berhasil dari sisi yang lain. Semuanya akan seperti itu. Tinggal sekarang balik kepada masyarakat, kepada publik yang menilai. Di antara para pemimpin yang sudah berjalan dan sedang berjalan, manakah di antara mereka yang paling dirasakan oleh masyarakat, oleh publik? Tentunya di situ dapat kita lihat. Jadi kalau menurut saya, isu ini belum tentu benar bahwa Bapak Ridwan Kamil benar-benar akan maju di 2029. Saya yakin isu ini didorong oleh mereka-mereka yang merasa dirugikan dan jatah-jatah selama Bapak RK menjabat dia peroleh atau mereka dapatkan hari ini di zaman Bapak Aing itu terhenti. Kalau soal membanding-bandingkan, saya secara pribadi tidak akan pernah mengatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi sudah sempurna sebagai pemimpin Jawa Barat. Tidak akan pernah. Siapapun pemimpin yang memimpin di negara kita pasti ada titik keberhasilan yang mereka lakukan, tetapi juga banyak titik ketidakberhasilan yang belum mampu mereka ciptakan. Akan selalu seperti itu. Jangan pernah terpancing oleh isu-isu miring yang hanya bersifat narasi-narasi orang-orang sinting. Kita fokus untuk selalu mendoakan dan selalu mendorong apa yang menjadi program-program pemerintah yang tentunya diniatkan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan warga Jawa Barat. Sekian untuk pagi ini. Semoga Bapak Aing selalu disehatkan dan semoga kita semua semakin diwaraskan. Salam Jawa Barat istimewa. Bagaimana menurut kalian para netizen? Silahkan komentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman hal-hal yang bisa teman-teman saksikan, teman-teman bisa interpretasi, teman-teman bisa pahami, teman-teman bisa diskusikan dari bagaimana hal-hal yang terjadi di daerah Jawa Barat, yang kemudian kita bisa melihat suara-suara rakyat tentang bagaimana pendapat mereka terhadap dua pemimpin, yang satu ex pemimpin gubernur Jawa Barat, yang satu lagi adalah pemimpin Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Jadi ketika teman-teman memiliki pendapat, ketika teman-teman memiliki pandangan, silahkan letakkan di dalam kolom komentar agar kita bisa saling mengetahui masing-masing kepemimpinan di era KDM dengan di era Pak Ridwan Kamil. Untuk itu silahkan berikan pendapat kalian ya. Dan ingat pesan saya, ketika Anda memberikan komentar, lakukan komentar itu dengan baik, mesti disampaikan dengan cara yang baik, dan juga tidak boleh nyinyir, tidak boleh sentimen, tidak boleh emosi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.